Ibu-ibu, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersuka cita ya bahwa hari ini adalah ibadah perdana onsite gabungan. Ada 7 LCR ya Bapak Ibu ya. Ladies Community Regency, boleh beri tepuk tangan ibu-ibu semuanya. Dan kita juga bersyukur kalau hari ini bersuka cita karena kita kedatangan tamu terhormat. Ada Ibu Hani sebagai Kasubdep dari WBI Sukawarna. Bisa beri tepuk tangan ibu-ibu semuanya. Dan juga ada Cilani ya, Cilani yang setahu saya Cilani ini adalah gembala di Persekutuan Rut, mengembalakan dengan cukup banyak, ada 100-an lebih ya, kurang lebih anggotanya ya. Ya, terima kasih Cilani untuk kehadirannya. Nah baik ibu-ibu semuanya, hari ini saya mau sharingkan tentang kita perlu belajar dari seorang wanita yang disebut di Alkitab, tidak pernah disebutkan namanya, tapi punya hal-hal yang bisa dipelajari, hal-hal yang sangat baik, sampai Alkitab dalam King James Version-nya menyebutkan wanita ini adalah the great woman. Nah bisa tolong ditampilkan PowerPoint-nya, sehingga judul itulah yang saya angkat menjadi temanya, kata-kata itu, great woman. Karena itulah predikat yang Alkitab berikan kepada wanita ini. Wanita ini disebutkan di Alkitab namanya perempuan Sunem. Adanya di kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Hidup di zamannya Nabi Elisa. Nah Alkitab menyebutkan bahwa wanita ini adalah the great woman. Dalam terjemahan bahasa Indonesianya perempuan kaya, tapi dalam bahasa King James versinya great woman, perempuan yang hebat, perempuan yang besar. Memang di samping dia punya kekayaan, dia punya harta benda yang banyak, tetapi dia disebutkan di sana bukan sebagai wanita yang kayanya yang disorotnya, tetapi great woman-nya, kebesaran dari seorang wanita ini. Nah saya mau ajak kita semua lihat keteladanan dari perempuan Sunem ini ya. Ada 4 mujizat yang saya temukan minimal di dalam kehidupannya, yang Tuhan lakukan dalam kehidupan dari perempuan Sunem ini. Yang pertama, bahwa perempuan Sunem ini tadinya tidak memiliki anak, tapi ia sekarang dapat memiliki anak. Itu dari hasil mujizat. Nah kenapanya Alkitab tidak menjelaskan secara detail, tidak diceritakan bahwa wanita ini mandul atau sebagainya. Tapi yang pasti yang Alkitab tulis, suaminya sudah tua. Mungkin dari faktor inilah yang membuat bagi mereka sudah tidak ada kemungkinan untuk bisa memiliki keturunan. Tapi karena kebaikan dari atau sikap karakter yang baik dari perempuan Sunem ini, sehingga Nabi Elisa yang sering kali menghampiri di rumahnya tersebut, yang sering kali artinya mampir di rumahnya tersebut, dia bilang, kamu mau apa? Lalu wanita ini bilang, saya tidak perlu apa-apa. Gehazi, bujangnya Elisa, dia yang membisikkan kepada Elisa, dia sepertinya tidak punya keturunan. Mungkin itu yang dia harapkan. Itu tidak pernah dia minta padahal sama perempuan Sunem ini. Maka Elisa bilang sama perempuan Sunem ini, tahun depan di waktu yang sama kamu akan punya keturunan. Dan betullah wanita ini menjadi hamil. Wanita ini hamil dan punya anak. Sehingga itu jadi mujizat yang pertama. Yang kedua, anak yang telah dilahirkan tadi ketika menjelang besar, mungkin sekitar usia antara 10 sampai 12 tahun. Jadi ini sudah anak yang menjelang remaja. Anak ini mati. Ketika anak ini keluar, dia lihat di ladang milik ayahnya, lalu tiba-tiba sakit kepala, dan dipanggillah ibunya. Lalu di pangkuan ibunya ini sampai tengah hari, lalu anak ini mati. Dan yang kedua mujizat ini adalah Elisa membangkitkan anak ini dari kematiannya. Itu mujizat kedua. Mujizat yang ketiganya itu adalah bahwa mereka diluputkan dari satu bahaya kelaparan yang melanda daerah Sunem. Ini daerah Sunem ini daerahnya orang Israel. Ini adalah bagian tempat dari suku Isakar, dan melanda kelaparan selama 7 tahun. Dan Tuhan meluputkan mereka. Tuhan lewat Nabi Elisa menyampaikan kepada mereka bahwa mereka harus mengungsi ke daerah Filistin. Tujuannya supaya mereka tidak terimbas akibat dari masa kelaparan yang 7 tahun lamanya. Kita 2 tahun di pandemi aja kerasa lama ya ibu-ibu ya. Ini 7 tahun masa kelaparan yang sangat hebat. Tapi Tuhan meluputkan mereka.
Jadi kalau kita diluputkan oleh Tuhan dari suatu masalah, itu juga adalah mujizat namanya. Setuju enggak ibu-ibu? Mujizat gak selalu harus bangkit dari kematian kayak gini, gak selalu harus sembuh dari sakit penyakit dengan cara yang ajaib. Tapi waktu kita diluputkan pun, itu adalah mujizat yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, ibu ini mengalaminya. Yang keempat, yang terakhir mujizatnya, ketika setelah masa 7 tahun selesai, lalu mereka kembali ke daerahnya. Ternyata rumah dan ladangnya yang telah ditinggal selama 7 tahun, itu sudah ditempati sama orang. Ini kebangkitan banget memang. Aji mumpung orang-orang itu ya, nggak lihat ada rumah yang kosong, ada ladang yang tidak berpenghuni, langsung mereka hak milik begitu. Itulah yang mereka alami. Nah, lalu ketika mereka sudah kembali dan dilihat bahwa rumah dan ladangnya sudah dihuni oleh orang, maka perempuan Sunem ini hendak mengadukan permasalahan ini kepada raja. Nah, bukan secara kebetulan, waktu mereka datang kepada raja, ternyata raja saat itu sedang berbicara, sedang ngobrol sama Gehasi, bujangnya Elisa. Raja ini sedang bertanya sama Gehasi, apa perbuatan-perbuatan besar apa yang sudah dilakukan oleh tuanmu? Nah, salah satunya dia sedang cerita bahwa tuanku Elisa pernah menolong perempuan Sunem ini, seorang perempuan yang dari Sunem, dan dia punya anak, lalu anaknya mati dan dibangkitkan dari kematian. Waktu bicara begitu, datanglah keluarga itu. Jadi kayak timingnya tepat sekali begitu. Lalu Gehasi bilang, nah inilah perempuan yang aku ceritakan, nah inilah anak yang dibangkitkan dari kematian. Jadi raja itu langsung melihat, oh ini tuh bukti nyatanya dari perbuatan besarnya Elisa itu. Nah, lalu ketika perempuan Sunem ini menceritakan masalahnya, maka dengan raja dengan segera memerintahkan kepada pegawai istananya untuk datang bersama dengan perempuan Sunem ini ke rumah dan ke ladangnya untuk membereskan masalahnya. Itu pun adalah mujizat. Artinya begini, mujizat Tuhan yang keempat ini adalah bentuknya pertolongan dari Tuhan atas masalah hidupnya. Jadi perhatikan bahwa ternyata dalam Alkitab ini dikisahkan ada minimal yang saya temukan, mungkin bisa lebih, tapi saya menemukan minimalnya ada 4 mujizat yang Tuhan lakukan bagi perempuan Sunem ini dengan keluarganya. Pertanyaan saya begini, kok kenapa ya perempuan ini bisa mengalami banyak perkara-perkara ajaib yang Tuhan berikan kepada mereka? Betul enggak, ibu-ibu semuanya? Kita tentu di sini mau kan? Siapa di sini yang mau mengalami perkara ajaib yang Tuhan lakukan dalam hidup kita? Satu saja kita sudah suka cita, betul enggak? Satu saja. Ini 4 loh yang Alkitab sempat berikan, dikisahkan kepada kita. Ada apa sebetulnya? Nah, rupanya ini. Rupanya bahwa ternyata memang wanita ini sampai dapat predikat great woman itu, itulah yang perlu menjadi sorotan bagi ibu-ibu kita semua ya, bagi ibu-ibu yang ada di tempat ini. Nah, saya mau ajak di sini ada hal-hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, ini karakter dari great woman-nya. Dari 2 Raja pasal yang keempat ayat yang ke-8. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya. Nah, ini dalam King James Version-nya yang disebut dengan great woman, perempuan kaya ini, yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Jadi begini, kita perlu tahu latar belakangnya. Kalau di perjanjian lama, di perjanjian lama itu orang-orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, maka mereka akan selalu hidupnya dekat dengan hamba-hambanya Tuhan. Karena mereka berbeda dengan kita di zaman sekarang. Ibu-ibu semua dengan kita, dengan saya di zaman sekarang ini, kalau kita mau datang ke Tuhan, kita cukup dengan datang berdoa, Tuhan itu dekat, betul enggak? Tapi mereka itu dulu mencari abdi-abdi Allah, mencari hamba-hamba Tuhan. Itu membuktikan bahwa mereka hidup dekat dengan Tuhan, ditunjukkan dengan mereka punya kedekatan dengan hamba-hamba Allah. Dan pada masa perjanjian lama juga, hamba-hamba Allah ini hidupnya dari pemeliharaan. Memang sampai hari ini semua juga hidup dari pemeliharaan Tuhan. Tetapi di perjanjian lama khususnya, pemeliharaan yang Tuhan lakukan pada hamba-hamba Allah ini itu melalui para umatnya. Nah, jadi ternyata perempuan Sunem ini, mereka ini mengambil bagian dalam hal tersebut. Perempuan Sunem ini setiap kali melihat Nabi Elisa ini berangkat dan melalui daerahnya, ia seringkali mengundang Nabi Elisa ini datang ke rumahnya, minimal untuk bisa makan bersama.
Jadi memperhatikan pekerjaan Tuhan melalui Nabi Elisa ini. Bahkan bukan cuma sekedar mengajaknya makan, itu berkali-kali dia lakukan, tapi dia juga punya hati untuk mau membangunkan sebuah kamar di atasnya, di atas rumahnya. Sebuah kamar untuk abdi Allah ini, untuk Elisa ini. Supaya waktu nanti Elisa lewat, nggak cuma sekedar mampir makan, tapi dia bisa beristirahat di tempat yang layak. Bukan cuma sekedar disiapkan ruangan, tapi disiapkan juga dengan isinya. Ada tempat tidurnya, ada meja belajarnya, ada kursinya. Jadi betul-betul disiapkan sebuah kamar yang layak. Berarti begitu saya lihat, perempuan Sunam ini punya hatinya. Dia sungguh-sungguh bukan cuma sekedar memperhatikan keluarganya, bukan cuma sekedar dia memperhatikan pekerjaannya. Karena ini kalau ibu-ibu baca, ini nggak beda dengan business woman sebetulnya. Ini perempuan ini yang punya usahanya yang berhasil. Nggak cuma itu yang menjadi perhatiannya, tapi dalam perkara-perkara rohani pun dia menaruh perhatian yang sama. Nah, maka kesimpulan saya untuk poin yang pertama, saya ambil begini. Karakter yang pertama dari wanita great woman ini, perempuan Sunam ini, itu adalah takut akan Tuhan. Ditunjukkan takut akan Tuhannya dengan dia mempedulikan abdi-abdi Allah. Salah satunya adalah Nabi Elisa yang dia perhatikan. Bahkan bukan cuma sekedar dia bisa memberikan makan, tapi dia juga ingin memberikan sebuah tempat yang layak di rumahnya. Sehingga pada saat Nabi Elisa nanti lewat lagi, dia bisa beristirahat di rumahnya. Nah, apa sih bagi kita pada hari ini, bagi para ibu semua? Ibu-ibu semua kalau ingin punya karakter seperti great woman ini, wanita yang hebat, wanita yang besar di pandangannya Tuhan, mulailah punya hubungan dengan Tuhan yang besar. Karena sumbernya hanya dari situ. Dan saya pelajari begini, khusus untuk para ibu, salah satu alasan yang paling penting, satu alasan yang paling kuat, mengapa seorang istri, seorang ibu itu harus hidup dekat dengan Tuhan, karena panggilan dari seorang istri itu adalah sebagai penolong bagi suaminya. Itu alasan yang paling kuatnya. Para ibu dipanggil oleh Tuhan menjadi seorang penolong bagi suaminya. Di Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong. Dalam bahasa Ibrani kata penolong ini adalah Ezer, baginya yang sepadan dengan dia. Ini ada sesuatu yang menarik, ibu-ibu, dengan kata Ezer yang namanya penolong itu. Ini punya makna yang sangat luar biasa sekali. Saya mau sharingkan sama ibu-ibu. Kata Ezer ini muncul 4 kali di Alkitab. Pertama di sini, di Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18, bahwa Tuhan sedang memberikan predikat Ezer itu, penolong, kepada kaum Hawa. Artinya kepada para istri, kepada ibu-ibu semua. Yang setuju katakan amin. Dan 3 lagi munculnya kata Ezer ini yang sama. Ezer yang adalah penolong, artinya itu ada semuanya di kitab Mazmur. Dan ketiga-tiganya kata Ezer ini menunjuk kepada pribadi Allah yang adalah penolong bagi umatnya. Jadi waktu Tuhan sampaikan di Kejadian 2 ayat ke-18 bahwa aku akan menjadikan penolong, yaitu kaum Hawa, para ibu, penolong baginya. Bagi siapa? Bagi suaminya. Kalau bagi Hawa, bagi Adam, yang sepadan dengan dia, yang sepadan dengan Adam, bagi Hawa, ya. Artinya begini, Tuhan sedang menaruhkan satu bagian dari hidupnya, dari dirinya, yang adalah menjadi penolong bagi umatnya. Sifat yang sama itu yang ditaruhkan kepada para istri, sehingga para istri ini mereka pun punya sebuah sifat yang sama, yaitu menjadi penolong bagi suaminya. Artinya begini, kalau seorang istri mau menjadi seorang penolong yang baik bagi suaminya, tidak ada lagi syaratnya selain dia harus dekat dengan Tuhan yang adalah penolong bagi umatnya. Bisa menangkap maksud saya? Karena Tuhan adalah penolong bagi umatnya, dan para ibu itu diangkat oleh Tuhan dengan sebuah predikat pun seorang penolong seperti dirinya, seperti Tuhan yang adalah penolong bagi umatnya. Maka tidak ada cara lain lagi bagaimana supaya para ibu bisa menjadi seorang penolong yang baik, yaitu ketika para ibu hidupnya dekat dengan Tuhan. Sehingga nasihat yang diberikan kepada suami adalah nasihat yang benar.
Masukan yang disampaikan kepada suami adalah masukan yang benar. Pandangan yang diberikan pada suami adalah pandangan yang benar. Suami memang betul yang mengambil keputusan, tapi istri yang memberikan banyak nasihatnya. Istri yang baik tidak akan pernah diam. Istri yang baik akan terus menyampaikan pandangan-pandangannya, mungkin kritikannya. Mungkin di sini kalau ibu-ibu mungkin kan gak ada yang berani kritik saya begitu, tapi istri saya paling berani kritik saya, gitu kan? Istri saya paling berani ngomong belak-belakannya begitu, paling berani bicara apa adanya. Bahkan dimulai seperti Tuhan sebagai penolong bagi umatnya, dia memulai dengan menerima umatnya ini secara apa adanya. Itu adalah Tuhan. Dan setelah diterima apa adanya, nggak dibiarkan umat ini terus dalam keadaan apa adanya, tapi dituntun sama Tuhan, dibimbing, diberi semangat, didorong supaya umatnya ini bisa mencapai pada potensi kemaksimalannya. Itulah sifatnya Tuhan. Demikian juga harusnya sifat para ibu yang hidup takut akan Tuhan ini, yang hidup dekat dengan Tuhan ini, mulai melakukan hal yang sama seperti yang Tuhan lakukan. Mulai terima suaminya itu dengan apa adanya, dengan segala kekurangannya, maksud saya bukan cuma kelebihannya, dengan segala kesalahannya, dengan segala sisi kekurangannya, diterima apa adanya. Karena ternyata banyak suami yang punya banyak sisi lemah. Saya perlu akui, saya sebagai seorang suami, saya juga punya banyak sisi lemahnya, punya banyak kekurangannya. Tapi saya bisa terus bertumbuh, saya bisa terus mencapai, terus beranjak, artinya begitu. Karena ada dua pribadi yang selalu topang saya. Yang pertama Tuhan sendiri, dan yang kedua adalah istri saya. Tapi kalau seandainya Tuhan memang terima saya apa adanya, tapi istri saya tidak, lain ceritanya pasti. Saya tidak akan sama seperti hari ini ibu-ibu lihat semuanya. Tapi karena ada istri yang terima apa adanya, dan dia dengan sabar, dia dorong saya, dia kasih kesempatan, dia berani kritik waktu saya salah, kasih tahu pandangan yang benernya. Itu capek loh. Dia seringkali ngomong sama saya, capek saya tuh kalau ngomong sama kamu, katanya. Ya, mungkin ibu-ibu juga capek kalau mesti ngingetin terus suaminya, ngasih tahu kalau dianya salah. Karena bisa saja ada konflik muncul, kan begitu, ya kan? Tapi kalau kita mau lihat ada kemaksimalan dalam kehidupan suaminya, lakukanlah seperti Tuhan, seperti itu. Tapi dimulai dengan hati takut Tuhan. Artinya gini, takut Tuhan itu gini, hidupnya mau dekat sama Tuhan. Kalau ibu-ibu mau menjadi wanita yang besar, wanita yang hebat, ibu-ibu semua harus dekat dengan Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat. Yang setuju katakan amin. Ada sebuah cerita seperti gini. Ada seorang suaminya ini adalah seorang CEO di sebuah perusahaan besar. Lalu satu hari mereka sepasang suami istri ini berkendara pergi keluar kota. Lalu ketika mereka mampir di sebuah stasiun pengisian bahan bakar, mereka masuk ke sana karena harus isi bensin mobilnya. Di situ mereka kaget karena melihat petugas yang mengisi bensin ke mobilnya ini ternyata adalah mantan dari pacar istrinya dulu. Suaminya tahu itu adalah mantannya. Lalu suaminya bilang begini sambil bisik-bisik sama si istrinya, untung kamu dulu gak kawin sama dia, katanya. Kalau nggak kamu sekarang jadi istrinya petugas pom bensin, dia bilang begitu. Istrinya mikir sebentar, diam gitu. Lalu saya ngomong begini, untung kamu kawin sama saya, katanya. Kalau nggak kamu yang jadi petugas stasiun pom bensin itu, dia yang jadi CEO di perusahaan ini. Jadi artinya apa? Artinya begini, peran dari seorang ibu itu besar dalam keberhasilan seorang suaminya. Setuju ibu-ibu? Tapi peran ibu juga tidak kecil atas kegagalan dari seorang suaminya. Maka dari itu ibu-ibu semua punya peranan yang sangat-sangat penting. Saya berani bilang gini karena saya sudah lihatnya sendiri. Ibu-ibu punya peranan yang sangat penting terhadap keberhasilan atau kegagalan dari suaminya. Makanya itu ibu-ibu semua dipanggil oleh Tuhan jadi seorang penolong yang sepadan bagi suaminya. Yang kedua, kita lihat karakter seperti apa yang ada pada perempuan Sunem ini yang disebut dengan Great Woman. Dari 2 Raja pasal 4 ayat 9 dan yang ke-10. Ini layarnya kenapa tidak berganti ya? Nah, oke. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang pada kita, ia boleh masuk ke sana. Perhatikan, ibu ini
Kalau ibu-ibu mau baca lengkap ya di 2 Raja pasal 4 mulai dari ayat yang ke-8, dan nanti ada sambungan ceritanya di 2 Raja pasal yang ke-8 tentang perempuan Sunem ini. Perhatikan di sana, kalau saya bisa menangkap begini, perempuan Sunem ini adalah perempuan yang dominan sebetulnya, perempuan yang punya prinsip, perempuan yang decision maker. Dia yang buat keputusan adalah dia. Ini perempuan Sunem ini. Sedangkan suaminya, Alkitab menunjukkan suaminya itu sudah tua. Artinya Alkitab sedang coba sampaikan informasi sama kita bahwa suaminya ini dalam posisi yang lemah, hampir tidak berdaya. Itulah sebabnya istrinya yang menjadi dominan atas semuanya itu. Tapi yang saya puji dari sifat karakter dari perempuan Sunem ini, dengan segala kedominannya tadi seperti itu, dengan perempuan yang kuat, punya prinsip seperti ini, tapi dalam hendak dia mau ambil keputusan, dia selalu tanya sama suaminya. Dia bilang begini kan, berkatalah perempuan itu kepada suaminya. Nah, ini merupakan sebuah ungkapan yang dia sampaikan kepada suaminya. Padahal kalau dia mau memutuskan sendiri bisa, kalau dia mau bergerak sendiri bisa, suaminya pasti ikut-ikut aja kok. Tapi dia sampaikan sama suaminya. Dia bilang, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang pada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Ini dia bercerita tentang Nabi Elisa. Baiklah, nah dia bilang ini, kita, bukan saya. Baiklah kita, berarti dia meminta kesepakatan dari suaminya, betul enggak? Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil dan seterusnya. Artinya begini, perempuan Sunem ini, dia tahu bagaimana dia bisa menghormati suaminya, sekalipun suaminya lemah, sekalipun suaminya mungkin sudah tidak berdaya pada masa itu, sekalipun dia punya prinsip, dia adalah pribadi yang kuat, segala sesuatu mungkin selama ini dia yang ambil kendali, tapi dia tetap melibatkan suaminya dalam mengambil keputusan. Coba bayangkan begini ibu-ibu, apa jadinya kalau seandainya perempuan Sunem ini tidak melibatkan, tidak ngomong dulu, tidak nanya dulu, atau tidak minta persetujuan dulu dari suaminya. Lalu suaminya bisa saja jadi marah kan, oh rupanya karena saya sudah lemah ya sekarang, kamu sekarang mau buatkan kamar untuk seorang laki-laki lain. Bisa saja begitu kan, ribut di rumah. Tidak sedikit memang ternyata dalam kehidupan kita sampai zaman sekarang pun juga banyak konflik dalam rumah tangga itu muncul karena faktor-faktor yang seperti ini, yang sering kali kita abaikan. Kita pikir sebagai istri, ya memang saya lihat suami saya kurang, punya kekurangan, banyak kelemahannya, dia nggak bisa bikin keputusan. Toh selama ini juga saya yang selalu ambil keputusannya. Tapi tetap kita perlu belajar menerapkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, hormatilah suamimu, kan begitu. Tunduklah kepada suamimu. Artinya kita menghormati dia. Artinya sekalipun kita tahu dia punya kekurangan, dia punya kelemahan, nah ini bukti bahwa kita menerima dia apa adanya. Di tengah-tengah segala kekurangan dan kelemahannya, kita tetap melibatkan, membuat kesepakatan, sehingga keputusan apapun yang diambil oleh ibu-ibu nanti itu adalah hasil kesepakatan bersama. Yang setuju katakan amin. Sehingga itu akan meminimalisir konflik yang akan muncul di dalam rumah tangga. Tapi kalau kita langgar di area itu, maka tidak heran akan banyak konflik yang bisa muncul di dalam pernikahan itu sendiri antara suami dengan istri. Ya, itu karakter yang kedua yang saya bisa temukan dari great woman ini. Nah, yang ketiga, kita lihat dari 2 Raja ya pasal yang keempat juga, ayat 22 sampai dengan ayat yang 23-nya. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang. Perhatikan ayat 22 dimulai dengan sesudah itu. Sesudah apa sih? Ini sesudah mereka tahu anaknya mati. Coba ibu-ibu posisikan sebagai perempuan Sunem ini. Dengar bahkan matinya itu di pangkuan ibunya sendiri. Anak ini mati, benar-benar mati. Lalu dikatakan gini, ketika dia tahu anak ini mati, sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang. Ayat 23-nya yang menarik. Berkatalah suaminya, mengapa pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan juga bukan hari Sabat. Karena pada bulan baru, awal bulan dan pada hari Sabat biasanya mereka itu melangsungkan sebuah ibadahnya. Jawab perempuan itu, jangan khawatir,
Dalam King James Version dikatakan gini, it shall be well. Ini semuanya akan baik. Wow, saya lihat sebuah ketenangan yang luar biasa sekali. Coba ibu-ibu kalau tahu bahwa jangankan anaknya mati lah begitu ya, itu udah terlalu, waduh, levelnya sangat berat begitu ya. Punya masalah aja biasanya segera panik. Waduh, mesti gimana ini? Langsung coba telepon si A, langsung ngomong sama si B, kan begitu biasanya bukan? Tapi perempuan ini bisa tenang, saya lihat dia tenang sekali. Bahkan dia bilang gini, jangan khawatir, yang artinya dalam bahasa Inggrisnya itu, ini semuanya akan baik-baik. Wow, saya puji, ini sebuah karakter yang harus kita contoh. Karena pada umumnya kita, ketika kita berhadapan dengan masalah, pasti akan segera panik, gelisah, takut, khawatir, begitu kan? Tapi dia bisa begitu tenang. Jadi saya melihat karakter yang ketiga ini, imannya ini kuat, ini imannya besar nih, ibu ini. Kenapa dia bisa punya iman yang besar? Karena rupanya fokusnya dia itu kepada Tuhan. Ketika dia ada masalah, yang dia cari bukan pertolongan dari orang. Makanya dia langsung sesudah itu, ayat 22, ia memanggil suaminya serta berkata, suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Untuk apa? Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu. Yang dia cari ketika ada masalah bukan orang. Fokus dia cari Tuhan lewat hamba-hamba Allah. Karena pada masa perjanjian lama seperti itu, ibu-ibu. Artinya sama dengan kita, kalau ada apa-apa juga, jangan segera panik. Panik bisa saja menghinggapi. Takut, ada keraguan, ada kekhawatiran, itu bisa saja menghampiri kita. Tapi mari segera fokusnya sama Tuhan. Minta tolongnya sama Tuhan. Ketika ibu-ibu fokusnya sama Tuhan, itu akan jauh menolong kita untuk bisa lebih tenang. Tapi waktu fokusnya ngelihat sama masalahnya nih, ini kalau ini masalah ya, kalau kita lihat fokusnya ke masalah ini, maka kita akan jadi takut. Waktu fokusnya sama Tuhan, imannya akan bangkit, bisa menjadi besar imannya, karena percaya pertolongan Tuhan tidak akan terlambat. Tapi waktu fokusnya sama masalah yang sebesar ini, karena kita fokus terus di sini, nampak lebih besar dari yang kenyataannya, nampak lebih besar dari yang sebenarnya yang ada pada masalah ini. Akhirnya kita hanya membuat diri kita menjadi takut. Yang keempat, yang terakhir, karena waktu saya sudah habis ini sebetulnya. Karakter great woman ini yang keempat, yang terakhir. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehasi, bujangnya, lihat, perempuan Sunam itu datang. Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anakmu itu? Perhatikan jawabnya. Jawab perempuan itu, selamat. Menurut saya ini luar biasa nih. Biasanya kita kalau lagi ada masalah, kita ingin cepat bisa ketemu teman atau ketemu seseorang yang bisa kita curhat begitu. Pengennya segera kita bercerita supaya apa? Supaya segera selesai masalahnya. Tapi waktu perempuan ini ditanya, selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anakmu? Kan dia ingat dengan anaknya yang sedang mati di kamar, dia taruh di kamar Elisa di atas, di mana Elisa suka datang hampir, di kamar yang baru dia buat, dia taruh di sana anaknya itu. Dia ingat anaknya kan sedang mati, tapi dia bilang selamat. Kemudian, dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnyalah kaki abdi Allah itu, tetapi Gehasi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, biarkanlah dia, hatinya pedih, Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku. Artinya karakter keempat yang terakhir yang ada pada perempuan Sunam ini, itu adalah gini, dia tidak berbicara kepada sembarang orang. Waktu Gehasi, pada ini bujangnya Elisa, waktu Gehasi tanya selamatkah, dia bilang selamat. Dia gak mau berbicara kepada sembarang orang, dia hanya mau berbicara kepada Elisanya. Itu adalah wakilnya Allah. Ibu-ibu semua, seringkali kita, saya juga belajar dalam area ini, seringkali kita karena panik, takut waktu kita menghadapi masalah yang besar, apalagi masalah kematian seperti ini, kita seringkali tidak lagi memperhatikan kepada siapa kita harus berbicara. Seringkali kita salah alamat, artinya begitu. Akibatnya waktu kita salah alamat, informasi yang kita sampaikan akhirnya jadi bocor kemana-mana. Bukannya menyelesaikan, tapi menjadi bahan gosip di mana-mana.
Tetangga pada tahu semua, sampai pembantu-pembantunya juga pada tahu masalah kita, iya kan? Orang segereja pada tahu masalah kita. Padahal mungkin orang nggak bisa banyak tolong, yang bisa tolong cuma Tuhan. Oleh sebab itu, karakter dari wanita ini adalah dia tidak berbicara kepada sembarang orang. Coba saya hanya sekedar kasih masukan. Kalau ibu-ibu mau pilih teman untuk bercerita tentang masalah kita, pilihlah orang-orang yang sudah menurut kita lihat ini dewasa rohani. Pertama itu. Jadi jangan sembarangan kita langsung asal comot aja, asal ketemu orang kita cerita, asal ketemu orang kita curhat begitu. Memang waktu curhat seolah-olah lepas gitu ya, tapi informasi yang kita sampaikan itu bisa menyebar kemana-mana. Pilih yang dewasa rohani. Yang kedua, lihat jejak hidupnya. Kalau dia sendiri sudah menang di dalam proses-proses kehidupannya, itu menjadi sebuah kredit poin yang baik untuk kita bisa memilih orang ini menjadi tempat untuk kita berbicara. Kalau dia sendiri sedang masih dalam proses dan belum lihat menang, jangan dulu berbicara dengan orang itu. Apalagi kalau kita berbicara sama orang yang pertama tidak dewasa rohani, yang kedua dia sendiri sedang dalam proses pergumulan, atau mungkin dia gagal dalam pergumulan itu. Ada seorang ibu yang sedang dalam kondisi sedang di ujung perceraian begitu, udah di ujung tanduk. Ngobrol lah sama orang yang seperti ini tadi. Lalu temannya ini bilang gini, kalau saya jadi kamu, udah dari dulu saya tinggalin dia. Kira-kira gimana? Bisa cerai beneran tuh. Karena nasihat masukannya adalah nasihat yang salah, kan begitu. Karena kenapa? Ketemunya sama orang yang salah. Itulah sebabnya kenapa wanita ini dia tidak bicara kepada sembarang orang. Dia hanya mau berbicara kepada Elisa. Saya dorong, ibu-ibu juga bukan berarti tidak boleh berbicara kepada orang. Kalau mau berbicara kepada orang, pilihlah, kasih standarnya seperti tadi. Orang yang udah dewasa rohani. Yang kedua yang memang kita tahu, dia sudah pernah mengalami kemenangan-kemenangan dalam proses hidupnya itu. Sehingga masukannya pasti akan berbeda. Berbeda kalau dia masih sedang dalam proses. Dia sendiri juga belum tahu jalan keluarnya. Dia sendiri juga belum pernah punya pengalamannya. Nah inilah yang kita pelajari pada hari ini tentang karakter great woman ini. Saya berdoa ibu-ibu semua di tempat ini menjadi pribadi-pribadi yang punya karakter yang besar. Yang mau katakan amin. Sehingga seperti perempuan Sunam ini yang bisa mengalami pertolongan mujizat Tuhan, perkara-perkara ajaib yang Tuhan lakukan dalam hidupnya. Demikian hal itu dapat kita alami dalam kehidupan kita ini. Ya, saya undang kita semua boleh bangkit berdiri.